Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama, saya sebagai ketua, yakni Lukmanul Aminuddin, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, Erni Yunita, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, Sri Devi Yanti, Sarjana Pendidikan. Kami bertiga akan membahas tentang analisis isu global tentang korupsi. Selanjutnya, omong-omong, korupsi itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, yang pertama yaitu kita akan melakukan identifikasi isu atau masalah seputar korupsi dengan menggunakan metode Pentaholik. Pentaholik sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, government. Isu permasalahan yang kami bahas yaitu pada tanggal 8 September 2021, salah satu pimpinan Komisi 7 DPR RI Alek Nurdin terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008 hingga 2013 itu saat ini ditahan di Rutan Cipinang cabang KPK selama 20 hari ke depan. Yang kedua, bisnis, yaitu yang kami isu permasalahannya pelarian selama 15 tahun terpidana tindak pidana korupsi PT Bank Mandiri Cabang Perapatan Jakarta Pusat koruptor Aryo Santi Budianto, yaitu sebesar 120 miliar. Pelariannya terhenti setelah diringkus tim tangkap buronan tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Bandung pada hari Kamis 16 September 2021 kemarin. Yang ketiga, akademik. Isu permasalahan yang kami angkat yaitu kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 1 Reyok di Manggarai ditahan. Korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 839 juta dengan modus kegiatan efektif selama 4 tahun untuk anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020. Mereka berdua ditahan pada Selasa 3 Agustus 2021 oleh Kejaksaan Negeri Manggarai. Yang keempat yaitu komunitas, yaitu isu permasalahan yakni komunitas anti korupsi di Indonesia belum optimal membantu pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Dan yang kelima yaitu media atau pendamping. Isu permasalahannya masih belum optimalnya media massa dalam pencegahan terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Kita masuk pembahasan yang kedua yaitu menepis atau memilih isu dari beberapa isu menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Urgency, seriousness, dan crowd. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Yang ketiga itu crowd adalah kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan. Nah, di sini telah terdapat 5 isu atau permasalahan yang akan kita bahas dengan metode USG, yang mana skala indikatornya 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Untuk isu pertama, urgensi diberikan poin 5, seriousness diberikan poin 5,
Grout diberikan poin 4, maka total poin ada 14. Yang kedua, Gensi diberikan poin 5, Seriousness diberikan poin 5, Grout diberikan poin 4, maka total poin 14. Yang ketiga, Urgensi diberikan poin 5, Seriousness diberikan poin 5, Grout diberikan poin 5, maka total poin ada 15. Keempat, Komogensi diberikan poin 5, Seriousness diberikan poin 4, Grout diberikan poin 3, maka total poin ada 12. Yang kelima, Urgensi diberikan poin 5, Seriousness diberikan poin 5, Grout diberikan poin 4, maka total poin 14. Nah, dari kelima kasus atau isu tersebut, maka isu yang mendapatkan poin tertinggi adalah isu yang ketiga dengan poin 15. Di sini kita telah mendapatkan sebuah isu dengan total poin tertinggi. Selanjutnya, kita akan mendalami dan menganalisis isu dengan menggunakan fishbone. Ada 4 faktor yang menyebabkan isu atau permasalahan korupsi ini terjadi. Yang pertama, manajemen, kedua men, ketiga material, keempat money. Selanjutnya, yang keempat yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian isu permasalahan dengan SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategis, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan perkembangan atau perubahan di masa depan sebelum menetapkan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Analisis SWOT pertama kali ini diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis isu. Yang pertama, strategi strength opportunity, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian, strategi weakness opportunity, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya, strategi strength threat, menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan strategi weakness threat, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun rekomendasi penyelesaian isunya yaitu kekuatan sama ancaman akan meningkatkan hubungan atau relasi dengan instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidik korupsi. Dan kelemahan sama ancaman yaitu mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidik tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyidikan. Nah, kekuatan sama peluangnya yang pertama, memperkuat undang-undang tindak pidana korupsi dan pemanfaatan sarana prasarana untuk melakukan penyelidikan secara maksimal, atau misalnya menyediakan tempat tahanan khusus bagi koruptor sesuai kelasnya. Yang kedua, mencari bahan materi di berbagai media atau online yang dapat dijadikan sebagai bahan materi barang bukti permulaan terjadinya tipikor, karena
anggaran daerah sudah dibebankan oleh masyarakat. Kelemahan sama peluangnya, yang pertama, menggunakan teknologi digital seperti PGS untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan melakukan korupsi. Kedua, bisa melalui pemantauan rekening-rekening laporan pajak tahunan sehingga apabila ada rekening yang mencurigakan bisa dideteksi oleh penyidik.